Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Kami Inengah Kertabesum akan menyajikan materi tentang leptospirosis pada hewan. Nah, bagaimana kasus leptospirosis pada hewan ini? Mari kita simak sama-sama. Bahwasannya leptospirosis itu adalah suatu penyakit bakteri yang bersifat zoonosis, artinya bakteri ini mampu menginfeksi hewan dan bisa juga berpindah ke manusia. Bakteri ini hampir ditemukan di seluruh dunia dengan tanda-tanda yang tidak spesifik. Tidak hanya menyerang mamalia, penyakit ini juga menyerang satwa liar maupun bisa ke manusia. Kasus leptospirosis itu nampaknya tidak terlalu bermasalah. Itu seolah-olah tidak bermasalah. Namun demikian, pada kenyataannya kasus ini sangat tinggi kejadiannya di lingkungan. Efek klinis atau tanda-tanda klinis dari penyakit ini bervariasi, baik pada hewan maupun pada manusia, dan menunjukkan tanda-tanda klinis yang tidak jelas. Walaupun nanti ada bakteri ini menunjukkan gejala kekuningan atau eksterus, namun itu tidak selalu nampak. Lebih sering penyakit ini bersifat subklinis, artinya dia terinfeksi tapi tidak menunjukkan gejala klinis. Nah, penyakit ini banyak nama sesuai dengan penyebabnya, yaitu kadang-kadang diberi nama dengan demam difterohemoragis karena ditandai dengan hemoragis, kemudian penyakit Stuttgart sesuai dengan ditemukan penyakit ini, kemudian penyakit Weil atau Weil disease sesuai dengan penemunya, demam kanikola, jadi demam yang berasal dari anjing yang terinfeksi, ataukah penyakit Swineherd disease atau Swineherd disease, penyakit pada babi. Juga dikenal dengan demam rawa ataukah demam lumpur, karena penyakit ini sering ditularkan melalui hewan-hewan yang berkubang di rawa-rawa ataukah di dalam lumpur. Sejarah penyakit ini sudah sangat panjang, sekitar tahun 1812 pada saat pasukan Napoleon mengepung Kairo, di mana pada saat itu orang tercemar ataukah orang terinfeksi, namun ditenggarai saat itu sebagai penyakit yang tidak menular. Bahkan sampai dengan abad ke-19, penyakit ini dikatakan sebagai tipes empedu. Jadi karena tandanya itu adalah ekterus. Namun sekitar 100 tahun yang lalu, Adolf Wein dapat menemukan penyakit ini, dapat mengisolasi penyakit ini, dan kasusnya dikenal dengan Weil disease. Penyebab penyakit ini adalah bakteri. Jadi bakteri yang berbentuk spiral seperti alat pembuka tutup botol melingkar, kemudian termasuk dalam genus Leptospira, famili Leptospirae, dan ordo Spirocetales. Nah, bakteri ini seperti bergulung-gulung tipis seperti ini, kemudian bersifat motil, mampu bergerak dengan melakukan pergerakan memutar. Kemudian berkembang baik di dalam media biakan itu sangat lambat. Nah, secara umum sekarang ini Leptospira dibagi menjadi dua spesies, yaitu spesies yang patogen dan non patogen. Itu yang patogen itu dikenal dengan Leptospira interrogans, itu memiliki 218 seropar. Nah, dulu awal-awal ini 218 seropar itu dianggap sebagai suatu spesies, sehingga dalam beberapa catatan terdahulu ada dikenal dengan Leptospira pomona, Leptospira harjo, Leptospira exterohemorrhagis, Leptospira canicola, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini Leptospira tersebut dikelompokkan ke dalam satu spesies, yaitu Leptospira interrogans. Sedangkan Leptospira yang bersifat saprofitik, yang non-patogen, itu dikelompokkan ke dalam Leptospira biplexa. Hal ini karena ada kesamaan dalam identifikasi berdasarkan atas
sifat antigenik yang terdapat pada dinding sel atau pada amplop polisakaridanya. Nah, itulah dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang interogan dan Leptospira biplexa. Leptospira itu hampir terjadi di seluruh dunia, baik di daerah tropis maupun subtropis. Kejadiannya tidak selalu tampak, namun ada. Di Bali juga pernah dideteksi adanya Leptospira pada anjing Kintamani yang sehat, yang tidak divaksin. Secara serologi ditemukan, dan kasusnya itu akan meningkat cenderung musiman, dan biasanya kasus meningkat itu pada saat musim hujan. Hal ini beralasan karena nanti pada saat Leptospira itu menginfeksi hewan, biasanya dibawa oleh hewan-hewan pengerat, dan hewan-hewan pengerat ini tidak menunjukkan gejala klinis, tapi membawa penyakit ini dan mengeluarkan kuman ini melalui urin atau melalui air kencingnya. Nah, pada saat musim hujan, maka hewan-hewan pengerat ini seperti tikus itu tentu akan mengeluarkan Leptospira melalui kencingnya dan mencemari lingkungannya. Nah, ini yang menularkan, yaitu tikus, babi, sapi, kambing, kuda, anjing, serangga lainnya, burung, landak, kelelawar, dan tupai. Inilah agen-agen pembawa. Di samping juga nanti hewan ini bisa terinfeksi walaupun lebih kebanyakan sebagai hewan pembawa. Nah, hewan apa yang terserang? Kalau hewannya yang terserang bisa sapi, bisa babi, bisa anjing, dan kuda. Tentu karena ini bersifat zoonosis, manusia pun bisa terinfeksi oleh Leptospira ini. Nah, kalau kucing relatif tahan, sedangkan pada satwa liar, cenderung tahan dan tidak menunjukkan gejala klinis dan menyimpan bakteri ini dalam waktu yang lama dan menyebarkan atau bertindak sebagai reservoir, jadi sebagai penyebar penyakit. Nah, kasus kejadian penyakit Leptospira di Amerika itu pada hewan-hewan domestik, itu pada anjing itu ditemukan penyebabnya adalah Leptospira canicola, ini di Amerika dan Kanada. Kemudian pada babi, kemudian pada sapi, kemudian oposum atau skunk, ini sebangsa tupai, itu bisa terinfeksi oleh Leptospira pomona. Sedangkan rakun atau muskrat atau sejenis tikus ini sering terinfeksi Grypotyphosa, sedangkan Leptospira harjo itu menyebabkan infeksi pada sapi, eksterohemoragis itu pada tikus, juga pada manusia. Kejadiannya sering ditemukan pada manusia. Sedangkan Bratislava yaitu menyerang babi, kemudian juga tikus putih ataukah pada kuda. Angka kejadian penyakit ini tidak jelas. Jadi di samping karena tadi sudah disebutkan karena secara klinis tidak menunjukkan tanda-tanda yang spesifik dan lebih cenderung bersifat subklinis, maka angka kejadiannya tidak bisa dipastikan dengan pasti. Karena apa? Di samping sulit terdiagnosa, karena kasusnya itu bersifat subklinis, namun beberapa penyakit ini juga tidak mampu didiagnosa karena beberapa lab itu keterbatasan dalam hal sarana prasarananya. Nah, seperti misalnya di Indonesia, lab yang mampu melakukan diagnosa Leptospira itu hanya di Balitpet. Nah, karena apa? Ya, karena nanti pada diagnosa Leptospira ini memerlukan antigen ataukah memerlukan kuman hidup untuk mendeteksi kuman ataukah serum yang ada di dalam host yang dicurigai. Nah, di samping itu juga kecenderungan kita, kalaupun kita tahu ada kasus yang menciri terhadap leptospirosis, tentu kadang-kadang juga kita tidak melaporkan sehingga tidak terdeteksi ataukah tidak terlaporkan. Kemudian secara epidemiologi dan penularan. Nah, tadi sudah kami jelaskan bahwa
agen pembawa utama infeksi ini adalah bangsa tikus. Juga anjing juga bisa membawa, bahkan hewan liar lain pun, kelelawar, serigala, jakar, babi pun itu juga mampu membawa penyakit ini dengan tidak menimbulkan gejala klinis. Di samping itu kuda, kambing, lembu juga bisa membawa, dan kuman ini akan dikeluarkan melalui urin, melalui air kencingnya, dan itu akan mencemari lingkungan. Kemudian jika nanti mencemari lingkungan kepada suhu yang relatif dingin seperti antara sekitaran 28 derajat Celcius, kemudian pH yang serasi sekitaran 7, maka kuman ini mampu bertahan di alam itu dalam jangka waktu yang lama dan siap untuk melakukan infeksi. Nah, biasanya infeksi itu melalui kulit-kulit yang lunak atau konjungtiva, baik pada mulut dan hidung, ataukah pada luka, ataukah kulit-kulit yang lunak. Nah, tentu pada saat kita di musim hujan, apalagi ada kebanjiran, kita berendam, kemudian air yang merendam di rumah, kemudian kita berbasah-basah, tentu lama-lama kulit itu akan melunak dan itu berpeluang atau berpotensi nanti terinfeksi oleh leptospira. Nah, setelah masuk, kuman ini akan berkembang di dalam organ-organ tubuh seperti hati dan ginjal dan menimbulkan beberapa kerusakan baik pada hati maupun pada ginjal. Nah, pada ginjal itu akan menyebabkan kerusakan-kerusakan baik pada tumbulus, kemudian akan juga menimbulkan hipovolemia, kemudian menyebar ke hati dan merusak organ hati sehingga menimbulkan nekrosis pada hati, juga pada otot-otot juga bisa menimbulkan kerusakan, jadi menginfeksi otot skeletal, menyebabkan ödem, kemudian vakuolamiofibril dan nekrosis vokal. Nah, secara klinis pada manusia penyakit ini tidak begitu jelas. Penyebab utamanya adalah Leptospira enterohemorrhagis. Namun di samping itu juga beberapa Leptospira yang lain seperti Leptospira grypotyphosa, Batavia, Spirogenes, Canicola, dan Seropar yang lain mampu menimbulkan infeksi. Infeksi biasanya itu bervariasi dan sering bersifat subklinis. Sehingga inilah yang menyebabkan terjadinya misdiagnose. Jadi karena sering bersifat subklinis atau asimptomatis atau tanpa gejala klinis, sedangkan dia sendiri membawa bakteri ini. Sekitar 15-40% tidak bergejala tetapi serologi positif, artinya kuman ada di dalam tubuh tapi tidak menimbulkan gejala klinis dan mampu direspon oleh tubuh sehingga menghasilkan kekebalan, sehingga secara tes serologi menjadi positif. Nah, manusia yang terinfeksi akan mengalami di dalam tubuh itu masa inkubasinya sekitar 7-12 hari dengan rentangan sekitar 3 minggu. Nah, gejala yang umum terlihat biasanya adalah demam tinggi, otot-otot nyeri, kemudian mata kemerahan, bahkan nanti putih mata itu terlihat kuning, berwarna kuning. Kemudian, nah, warna kuning ini atau ikterus itu kejadiannya sekitar 90%. Itu yang ringan. Kemudian ikterus yang berat itu sekitar 5-10%. Inilah yang ditemukan oleh Adolf Weil, sehingga penyakitnya disebut dengan Weil disease. Angka kematiannya jadi sangat bervariasi antara 5-40% tergantung dari status kesehatan dari seseorang. Biasanya pada orang tua ataukah pada fungsi imunnya menurun, maka bisa berdampak kematian. Kemudian sapi dan hewan besar lainnya umumnya disebabkan oleh Leptospira pomona, Arjo, Grypotyphosa, Canicola, dan Enterohemorrhagis. Nah, penyakitnya bisa akut, subakut, ataukah kronis. Namun demikian,
Sama seperti kejadiannya pada manusia, penyakit ini bisa bersifat subklinis. Kebanyakan juga bersifat subklinis, apalagi pada hewan yang bunting ataukah yang tidak menyusui. Kemudian, kalau hewan itu bunting, maka tanda-tanda klinis yang terlihat bisa abortus, ataukah juga fetusnya itu akan lahir mati, ataukah lahirnya lemas, ataukah mungkin juga lahirnya sehat, tetapi fetus itu sudah terinfeksi. Jadi siap-siap memindahkan ke hewan lainnya. Kemudian tanda-tanda pada mamalia maupun hewan lainnya itu juga ditandai dengan demam tinggi, kemudian anoreksia, hemoglobinuria, adanya urea dalam urin atau hemoglobin dalam urin, kemudian ikterus, kemudian selaput lendir pucat, pernapasan dangkal dan cepat, kemudian yang subakut, gejalanya lebih ringan, ada keluron, beberapa minggu infeksi, kemudian produksi air susunya menurun ataukah bisa berhenti, ataukah juga susunya bercampur darah. Nah, gejala yang kronis itu lebih ringan dan tapi cenderung itu dalam jangka waktu yang lama. Kalau ada yang bunting bisanya ditandai dengan abortus, kemudian lahir mati, anak yang lahir itu lemah, kemudian sapi yang bunting itu mengeluarkan keluron seperti lainnya seperti brucellosis, kemudian aborsi bisa lahir mati, ataukah fetusnya itu lemah. Inilah umumnya satu-satu manifestasi klinis yang lebih menciri pada kasus ini. Itu kalau gejalanya tampak. Nah, kalau kita lakukan nekropsi, maka beberapa perubahan pada organ yang terlihat, biasanya adanya kekuningan, kemudian adanya anemia, kemudian perdarahan submukosa dan serosa. Kemudian pada abomasum teradanya lendir, yang adanya ulcer pada abomasum, selaput lendir abomasum, kemudian disertai dengan perdarahan, ginjalnya membengkak, berwarna merah tua, dan jika kalau kita ditekan-tekan akan konsistensinya padat, dan kalau kita sayat akan berwarna merah tua. Nah, diagnosa penyakit ini tadi sudah kami jelaskan bahwa diagnosa penyakit ini secara klinis sulit, apalagi penyakit ini tanpa disertai dengan gejala atau asimptomatis. Tentu tidak memungkinkan kita mendiagnosa penyakit ini secara klinis. Begitu juga dengan patologi anatominya tidak begitu menciri. Dengan demikian, diagnosa penyakit leptospira melalui 4 cara, yaitu secara bakteriologis, mikroskopis, imunologis, dan biologi molekuler. Nah, secara bakteriologis itu dengan memanfaatkan mikroskop. Mikroskop yang kita perlukan adalah mikroskop medan gelap. Itu yang paling bagus. Namun demikian mikroskop biasa pun itu masih bisa, tetapi tentu agak sulit. Karena sulit menemukan apalagi pada kasus-kasus yang awal. Jadi kita ngambil darah ataukah cairan saraf, kita ambil, kita lakukan pengamatan di mikroskop, tentu sangat jarang kita temukan. Namun demikian, kalau melakukan uji bakteriologis secara mikroskopis, tentu itu akan lebih bagus melalui media biakan, yaitu dengan diagnosa secara bakteriologis terlebih dahulu, kemudian baru kita lakukan uji mikroskopis. Nah, secara bakteriologis, kuman itu bisa ditumbuhkan pada media biakan. Apakah itu kuman kita langsung ambil dari isolat, ataukah isolatnya kita suntikkan pada hewan coba terlebih dahulu. Namun demikian, leptospirosis ini pertumbuhannya lama.
Jadi tidak mudah untuk dikembangbiakkan karena lama, juga membutuhkan kondisi lingkungan yang sesuai, berbeda dengan kuman biasanya, di mana suhu yang diperlukan itu sekitar 28 sampai 30 derajat Celcius dengan pH sekitar 7 sampai 8. Ini berbeda dengan diagnosa bakteri yang umum. Kemudian biasanya Leptospira yang menyerang itu tidaklah tunggal, bisa juga serotipe yang lain pun ikut sama ada melakukan infeksi sehingga menyulitkan dalam diagnosa secara bakteriologis. Nah, apa yang bisa dipakai atau isolat apa yang kita perlukan untuk isolat kuman yang akan ditanam ke media biakan? Bisa urinnya. Jadi tergantung dari kasus dari penyakitnya. Jika kasusnya itu baru, maka kita bisa mengambil darah dan cairan saraf, cerebrospinal. Itu waktunya biasanya sekitar singkat, sekitar seminggu ataukah pendek. Tapi jika penyakitnya sudah berlanjut, maka kita bisa mengambil urinnya. Urin yang dikeluarkan bisa kita ambil dengan catatan penyakitnya itu sudah berlanjut. Juga kita bisa, kalau kita lakukan nekropsi, bisa kita ambil jaringan-jaringan tubuh seperti jaringan lunak, ataukah hati, kemudian otot, mata, kulit. Itu merupakan sumber-sumber isolat yang digunakan untuk identifikasi kuman di lab. Nah, biakan kemudian kuman yang isolat tadi itu bisa kita tanam langsung pada media biakan Ebbinghaus series yang ditambahkan dengan air peton 10% ataukah ditambahkan serum ataukah darah yang diinkubasikan sekitar 28 sampai 30 derajat Celcius. Bisa juga kita lakukan isolat itu kita suntikkan kepada telur berembrio melalui membrana chorioallantois. Kemudian kuman yang tumbuh itu baru kita tanam ke media biakan. Atau bisa juga kita lakukan uji biologis dulu pada kapia ataukah hamster. Jadi darah atau isolat darah ataukah urin kita suntikkan ke hamster. Nah, kemudian ginjalnya diambil dan itu merupakan isolat yang akan diperlukan ataukah bisa ditanam pada media biakan. Ini akan lebih bagus hasilnya dibandingkan dengan isolat langsung ditanam pada media biakan. Jadi itu akan lebih bagus dibandingkan dengan kita mengambil langsung dari hewan yang sakit dan langsung ditanam pada media biakan. Akan lebih bagus kita lakukan penyuntikan pada telur berembrio ataukah pada kapia ataukah hamster. Nah, sekarang secara mikroskopis tadi sudah dibilang bahwa kalau secara mikroskopis kita harus punya mikroskop medan gelap. Bisa juga mikroskop biasa yang kita gunakan. Jadi lebih bagus nanti isolat diambil dari koloni yang tumbuh. Itu akan sangat mudah untuk melihat. Lakukan pewarnaan dengan impregnasi perak, kemudian diamati pada mikroskop medan gelap. Nah, kalau nanti berasal dari isolat, tentu sangat sulit. Isolat yang langsung dari lapangan kita langsung lakukan secara mikroskopis, itu kadang-kadang kuman itu tidak selalu ada di dalam darah. Makanya dengan demikian akan kesulitan menemukan Leptospira di dalam darah. Pengujian juga dilakukan secara mikroskopis itu dengan imunohistokimia. Jadi organnya kita lakukan uji imunohistokimia dengan menambahkan antibodi primer ataukah sekunder. Pengujian lebih lanjut bisa juga dengan mikroskopis, yaitu dengan imunofluoresen. Tentu di sini baik dengan imunohistokimia maupun imunofluoresen memerlukan antibodi untuk mendeteksi kumannya. Kemudian secara imunologis bisa kita lakukan dengan MAT.
microscopic agglutination test, ataukah indirect hemagglutination test, leptodistic, leptolateral flow, dan leptoridot. Nah, yang umum dipakai secara imunologi ini adalah dengan uji MAT. Uji MAT inilah sebagai gold standar atau standar baku untuk mendeteksi leptospira. Jadi serum yang ada di dalam tubuh yang kita curigai, hewan yang kita curigai, kita ambil serumnya, kemudian kita adu dengan antigen. Nah, antigen yang diperlukan itu adalah antigen sesuai dengan seropar yang kita inginkan. Jadi kalau ada 218 seropar, harusnya kita punya antigen yang masih hidup ataukah leptospira yang masih hidup sebanyak 218. Nah, kalau kita punya 10 seropar ya tidak masalah, tapi hanya yang itu saja bisa kita deteksi. Misalnya kita serum kita adu dengan Leptospira pomona ataukah harjo dan lain sebagainya. Yang jelas inilah kendala deteksi dari Leptospira dengan uji MAT. Kita harus punya kuman hidup sebagai antigen. Nah, kalau kumannya mati tentu tidak memungkinkan. Nah, ini untuk memelihara biar kuman hidup itu kan perlu waktu, perlu biaya, dan lain sebagainya. Inilah yang menyulitkan karena memerlukan kuman hidup dan perlu juga keterampilan khusus untuk melakukan uji MAT. Bisa juga kita lakukan uji ELISA. Jadi banyak sekali kit yang sudah beredar di pasaran bisa dipakai untuk mendeteksi leptospira. Hanya saja gold standar tetap adalah MAT. Dengan indirect hemagglutination test juga bisa, jadi dengan memanfaatkan kit yang ada, kita bisa melakukan uji IH test. Nah, kemudian uji yang keempat itu biologi molekuler. Biologi molekuler itu adalah dengan uji PCR. Nah, sekarang ini hampir semua lab memiliki fasilitas uji PCR ini, namun sayangnya uji ini masih tetap mahal, tidak bisa kita gunakan secara rutin. Untuk uji PCR kita bisa melakukan pada gen yang stabil seperti pada SEC-Y ataukah LPL, LIP-L32. Bisa kita lakukan, hanya saja tidak bisa kita rutin karena biayanya cenderung lebih mahal dibandingkan dengan MAT ataukah dengan mikroskopis. Nah, bagaimana kalau hewan itu terserang dan menimbulkan sakit? Nah, bisa kita lakukan dengan melakukan pengobatan. Obat yang bisa kita berikan itu sesuai dengan status penyakitnya. Kalau penyakitnya masih tahap dini, bisa kita berikan oksitetrasiklin, streptomycin, penisilin G, erythromycin, doxycycline oral pun itu bisa, cephalosporin pun juga bisa, amoxicillin pun juga kita bisa berikan sebagai alternatif terapi. Itu pada tahap gejala klinis itu muncul. Nah, jika penyakitnya itu sudah berlanjut, tentu akan kerusakan sudah terjadi pada ginjal, maka yang disarankan untuk diberikan pengobatan, obat yang disarankan adalah dengan streptomycin. Nah, patut menjadi catatan bahwa hewan yang sembuh masih dapat sebagai carrier, terutama yang hewan-hewan yang kronis, yang ada kumannya di ginjal, itu masih bisa menyebarkan penyakit, membawa penyakit dan menyebarkan ke hewan lainnya. Begitu juga menyebarkan ke manusia. Nah, pengendaliannya bahwa kalau ada yang sakit kita obati. Nah, laporan menunjukkan bahwa dengan pemberian oksitetrasiklin yang long acting itu telah terbukti efektif untuk menangani kasus leptospira pada sapi. Kemudian kalau pencegahannya ya tentu dengan vaksinasi, bisa dengan vaksin dari Pomona ataukah Harjo. Nah, ini lebih spesifik. Ada juga pada anjing juga ada leptospira pada anjing, lebih cenderung ke Canicola dipakai.
itu juga sudah lazim dilakukan pada pada anjing, Leptospira, vaksinasinya. Kemudian jika ada yang sakit, lakukan pengobatan, hindarkan terhadap reservoir, misalnya babi dan tikus, karena inilah sumber penularan utama pada hewan maupun ke manusia. Kemudian sanitasi sangat diperlukan, khususnya kontrol binatang pengerat seperti tikus dan sejenisnya. Materi-materi Leptospira ini kita cukupkan sampai di sini, dan kalau tertarik dengan materi yang lainnya tentang infeksi bakteri, bisa kita lihat materi-materi sebelumnya yang sudah kami sebarkan.